Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang diyah, pembagian diyah ya, diyah. Baik, langsung saja ke matanya. Silahkan dibuka di halaman 196 dari kitab At-Tadhib. Baik. Syarhu Matanul Ghayah wa Taqrib. Baik. Ad-diyah. Ad-diyah terbagi menjadi dua macam ya. Yang pertama diyah mughalladhah, yang kedua diyah mukhaffafah. Adapun dia mughalladhah yaitu 100 unta. Nah, jadinya di sini didefinisikan. Jadinya ada pembagian-pembagiannya. Yang pertama, salasuna hiqqah, 30 hiqqah ataupun hiqqah itu adalah unta yang berumur 3 sampai 4 tahun. Ada salasuna jaz'ah, 30 jaz'ah. Jaz'ah adalah unta yang berumur dari 4 sampai 5 tahun. Wa arba'una khalifah, dan 40 khalifah, unta yang sedang hamil, yang di dalamnya ada anaknya. Ini biasanya sangat mahal. Baik. Nah, adapun mughalladhah sempat kita pelajari bahwasanya dia mughalladhah itu ketika seseorang membunuh dengan secara sengaja. Baik ya. Dan dia syibhul amad ataupun amdul khata, itu baru membayar dia mughalladhah. Adapun dia mukhaffafah yaitu 100 unta, Asyruna hiqqah, 20 hiqqah ataupun hiqqah adalah yang berumur 3 sampai 4 tahun, sama ya sebelumnya. Wa asyruna jaz'ah, sama sebelumnya. Wa asyruna bintalabun. Bintalabun adalah unta yang berumur bintalabun 2 sampai 3 tahun. Wa asyruna ibna labun. Sama dia, yang berumur 2 sampai 3. Ini bedanya perempuan yang bintalabun, ibna labun yang laki-laki. Wa asyruna binta mahad, dan 20 binta mahat unta yang berumur 1 sampai 2 tahun. Nah, jadinya ini adalah ukuran-ukuran yang penting, yang pasti mukhaffafah itu lebih ringan dibandingkan al-mughalladhah. Fa in udimatil ibil untuk ila qimatiha. Kalau seandainya nggak ada ibil, terutama di zaman sekarang yang nggak ada ibil, yang apalagi di Indonesia ya nggak ada ibil sama sekali, dia langsung untuk ila jadinya langsung pindah ke harga unta tersebut. Waqila yuntaqalu ila alfi dinar, dan dikatakan juga langsung pindah ke 1.000 dinar. Au ithna asyar alf dirham, ataupun 12.000 dirham. Wa in gullidat zida alaiha thuluth. Jadinya kalau seandainya kita membunuhnya di tempat-tempat yang haram, tempat-tempat haram, ataupun di tempat-tempat yang agung, dan jadinya nanti dijelaskan setelahnya, itu nanti kita akan membayar dia nggak cuma sekedar 100 unta, akan tetapi ditambahin ya thuluth, jadinya kurang lebih 133 unta. Taib. Jadinya di sini banyak pendapat ya, ada yang mengatakan bahwasanya kita harus sesuai dengan hadis al-marfu' ya. Jadi isturuna haqqah, sebagaimana firman sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu mauquf anhu al-fil khat isyruna jid'ah wa isyruna hiqqah wa isyruna binta labun wa isyruna ibna labun wa isyruna binta mahad wa hadza wa mithlu hadza lahu hukmul marfu' ila nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu minal muqaddirat wa hiya laysat mimma yuqalu bi ra'yi. Jadinya yang berpendapat mukhaffafah harus membayar dengan mukhaffafah karena ini adalah hadis al-marfu' yang dinisbatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dong ketika memang wahia, dan itu bukan dari pendapat ataupun ijtihad para ulama. Taib. Adapun yang mengatakan itu tapi mazhabul qadim, mazhab yang lama. Ada mazhab yang baru adalah dia langsung pindah ke harga asli unta tersebut. Misalnya kalau harga unta sekarang hitunglah misalnya 50 juta. Ya, berarti sekarang 50 juta. Kalaupun dulu misalnya 20 juta, ya udah dihitung pas 20 juta itu. Tinggal dikali lipatkan. Jadinya 100, misalnya harganya 50 juta tinggal dikalikan 100 unta. Berapa itu? Berapa miliar ya? Lian al-asla fid diyah wal ibl, karena asal dari dia itu memang unta. Farju ila qimati 'inda faqtiha, dan kembalilah ke harga aslinya ketika memang tidak ada unta tersebut. Baik. Wan gullidat zida 'alaiha thuluth wa tughalladu diyatul khata' fi thalathati mawadi'. Baik. Jadinya dan ditaglid, ditaglid itu menjadi dia mughalladhah. Dia tul khata, dia al khata fi salasati mawadi.
di 3 tempat. Idza qatala fil haram, ketika membunuh di tanah haram ya. Tanah haram ini disebutkan al-Makki. Ketika kita membunuhnya di Makkah itu berarti langsung ya tughalaq. Langsung ditambah as-sulus. Jadinya 133 unta kurang lebih. Ataupun fil asyhuril hurum, atau kita membunuh di bulan-bulan yang haram. Misalnya kayak Dzulqa'dah, bulan-bulan yang ya bulan wal Muharram wa Rajab. Nah, ini jadinya ketika kita membunuh di Asyhurul Hurum, dia juga tughallau ad-diyah. Tayyib. Au qatala rahim mahram. Ataupun kita membunuh kerabat ya. Kerabat kita, jadi mahram kita ya. Itu juga sama di taghlil dia. Tayyib. Wa diyatul mar'ah ala nisfi min diyatir rajul. Adapun dia seorang perempuan itu setengah dari dia seorang laki-laki. Karena kita tahu ya, mungkin kalau seandainya bagian perempuan ketika memang diwaris itu lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki mendapatkan setengah, perempuan mendapatkan seperempat. Kalau laki-laki mendapatkan seperempat, perempuan mendapatkan seperdelapan. Jadinya begitu juga biar adil. Tapi jadinya kalau seandainya kita membunuh seorang perempuan, jadinya membayar diahnya itu cuma setengah ya. Jadi 50 onta. Wa diyatul Yahudi wan Nasrani tsulutu diyatil Muslim. Adapun dia seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, dia adalah sepertiga dari dia seorang Muslim. Wa amal majusi fa fihi tsulusa. Adapun seorang Majusi adalah 2/3. Tsulusa usyri diyatil Muslim. Baik. Ini adalah sesuai dengan hadis marfu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana faqadu Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma fi diyatil Yahudi wan Nasr bi thuluthi diyatil Muslim. Ini juga hadis marfu ya. Sayyib. Ini juga yang tentang Majusi. Wa qadha Umar fi diyatil Majusi bi thamani dirham. Wa dzalika thulutha usyr diyatil Muslim. Li'annahu kana yaqul tuqawwamud diyah 12,000 dirham. Ini juga hadis marfu. Tapi selanjutnya wa takmulu diyatun nafs fi qat'i al-yadin. Jadinya dia takmul diyatun nafs fi qat'i. Jadi ketika kita membunuh ataupun kita melukai seseorang, tangannya yang berpasang-pasangan, itu dia kamilah ya. Fi qat'in al-yadain. Misalnya berpasang-pasangan tangan, kan tangan dua ya, ketika kita membunuh, kita memotong tangan tersebut, kita wajib membayar dia. Warijlain, dan 2 kaki. Itu luar biasa. Jadinya badan seorang muslim aja itu sangat mahal ya. Wal anfi wal udunin wal ainain wal jub. Tangan, kaki, hidung pun sama, telinga, ainain, mata, wal jufunil arba'ah, wal lisan, lidah, wadhabil kalam, hilangnya nggak bisa ngomong dan tidak bisa melihat, wadhahabis sama, wadhahabis syam, tidak bisa syams mencium, wadhabil aql, wadzakar wal unthayain, wal zakar wal unthayain, dan kemaluan ya, wal unthayain ya seperti itu, jadinya bawah kemaluan. Jadinya intinya kalau seandainya berpasangan, dia wajib membayar diyah kamilah. Membayar diyah kamilah. Tapi kalau seandainya misalnya kepotong satu misalnya, tinggal berarti dia khamsuna, jadinya tinggal setengahnya ya, khamsuna ibilan, berarti dia 50 unta saja kalau seandainya satu tangan. Taib. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna fin nafsi ad-diyah miyah minal ibil wa fil anfi idza ibajatuhu ad-diyah. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap dari diri ad-diyah miyah minal ibil, jadinya diyah 100 unta. Seperti hidung ya idza ubajatuhu, jadinya ketika copot ya dari tempatnya dia diyah. Dan di alisan juga ya, lidah juga diyah. Wa fi syafatain, syafatain dan mulut ya, ataupun bibir, 2 bibir bawah dan atas dia diyah. Tapi kalau setengahnya berarti khamsuna ibilan. Wa fil baydatain, wa fil dzakar, sama, wa fil sulbi wa fil ainaini wa fil rijli wa semuanya pokoknya berpasang-pasangan diyah kamilah. Kalau seandainya satu berarti dia nisfut dia. Wa fil mudiha, selanjutnya wa fil mudiha wasinni
khamsum minal ibil. Nah, jadinya adapun mudihah, nah mudihah di sini dijelaskan iyal jarh alladzi yasilu ilal adm wa yuwaddihu aw yakshifu anhu lam. Jadinya luka yang ketika seseorang memukul kepala seseorang, jadi dia sampai kebelek ya dan kelihatan tulangnya. Kelihatan tulangnya dan kelihatan dagingnya. Jadinya dia kalau seandainya mudihah berarti dia 5 dari unta. Wa fi kulli udwin la manfaata lahu fihi hukumah. Adapun anggota-anggota tubuh yang lainnya yang sekiranya enggak memberikan manfaat banyak itu cuma hukumah. Hukumah dari hakim. Jadi hakim yang menentukan hukuman orang tersebut. Misalnya apa misalnya? Yang enggak rambut misalnya ya, rambut kepotong sendiri enggak ikhlas enggak ridho, ngadu kan ke hakim. Nah, nanti hakim yang memberikan hukumah. Wadiyatul abdi qimatuhu. Adapun dia seorang hamba, dia adalah harga hamba tersebut. Ya, harga hamba tersebut berapa? Nah, setelah itu dibayarkan diahnya. Wadiyatul janin al-hurru ghurrah. Adapun dia seorang diatul janin, janin ya, dia janin, dia adalah al-hurrah, diatul janinil hurr. Ya, kalau seandainya dia janin yang merdeka, orang merdeka yang bebas ya, dia adalah ghurrah ya, ataupun budak. Budak saya, budak laki-laki ataupun budak perempuan. Wadiyatul janin ar-raqiq, adapun dia janin ar-raqiq ya, jadinya dia seorang budak ya. Janin seorang budak adalah usyru qimati ummihi, 1/10 dari harga ibunya. Baik. Selanjutnya wa idza qautarona bid'wa ad-dam lawthun yaqobihin fin nafsi sidqul mudda'i halafal mudda'i khamsina yaminan. Jadinya kalau seandainya ini permasalahannya beda lagi. Kan biasanya yamin itu kan di tangan mudda, orang yang tertuduh ya, itu biasanya. Dan memang itu hukum asalnya yamin memang orang yang tertuduh. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang dimana yamin itu dikhususkan diuntukkan untuk orang yang menuduh. Contohnya adalah wa idaktarona bid'wad dam al-lawthun. Jadinya lawthun yaqobihi fin nafsi sidqul mudda'i halafal mudda'i khamsina yaminan. Jadi ketika misalnya seorang muslim, jadi ada qarinah di sana. Jadi misalnya seorang muslim dia melihat si fulan terbunuh di misalnya camp orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi terbunuh di sana. Dia yakin kalau seandainya si fulan itu dibunuh, ya kemungkinan besarnya ya kalau seandainya itu ya dibunuhnya sama orang-orang Yahudi. Dia melihat seperti itu. Jadinya dia bersumpah 50 kali. Bahwasanya ya dia bersumpah 50 kali kalau si fulan itu dia si fulan itu di camp Yahudi. Dan kemungkinan besar ya kalau dari TKP Yahudi ketika terbunuh di sana yang melakukan itu adalah orang-orang Yahudi. Wastahaqqad diyah wa illam yakun hunaka lautun falyaminu ala al-mudda'a alaihi. Dan dia wastahaqqad diyah. Dan dia kalau seandainya enggak ada laut ataupun qarinah ya, ataupun indikasi-indikasi orang tersebut enggak dibunuh di situ ya, yamin itu asalnya memang bagi diuntukkan khusus orang yang tertuduh ya, orang yang tertuduh bukan orang penuduh. Tapi ketika memang kasusnya misalnya kita melihat misalnya di tempat di TKP ya orang-orang Yahudi, yaitu kita kemungkinan ya mereka gitu loh. Makanya kita disuruh kita boleh gitu loh untuk bersumpah 50 kali. Kalau seandainya misalnya dia tidak bari gitu ya, tidak membunuhnya, ya wastahaqqad diyah, kita wajib membayar diyah ya, bayar diyah. Baik. Wa ala qatilin nafsi al-muharramah kafarah. Jadinya dan bagi orang yang membunuh jiwa ya, al-muharram, dia membayar kafarat. Itqu raqabah. Jadi membebaskan budak mukmin, seorang yang mukminah, salimati minal uyub al-mudirrah, yang terbebas dari aib-aib yang membahayakan ya. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'in. Kalau seandainya dia tidak bisa untuk membebaskan budak, maka dia fa illam yajid, maka kalau seandainya dia tidak bisa dan tidak mendapatkan budak tersebut, maka dia disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tayyib. Barakallahu fikum jami'an wa insyaallah nastamir bi kitabi al-hudud.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.